Minggu ini Bapak akan menjelaskan materi terakhir ya. Bapak akan menjelaskan tata urutan perundang-undangan. Jadi yang baru datang kameranya silahkan di-on-kan. Kan Bapak udah ngasih pengumumannya ya. Bapak akan share screen. Bapak akan share screen. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. Coba. Alifa, coba lihat bacaannya apa? Terus ternyata dia udah nikah. Terus sisa Alifa, coba dibaca. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Oke, sip. Berarti kebaca. Takutnya kadang-kadang suka tidak kebaca ya. Oke, kita akan belajar tentang tata urutan perundang-undangan. Kemarin minggu lalu kita sudah selesai belajar tentang undang-undang undang-undang dasarnya. Nah, sekarang kita akan tata perundang-undangannya itu apa saja sih di Indonesia? Ya. Nah, di Indonesia kita akan melihat seperti ini. Pertama, kenapa sih kita harus belajar tata urutan perundang-undangan? Karena untuk kalian supaya memahami tata urutan peraturan perundang-undangannya dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Memang harus Pak, harus bisa Pak, harus. Kita harus ngerti. Sebagai orang Indonesia harus ngerti. Ya. Harus ngerti tata urutannya seperti apa. Kenapa? Kalau tidak nanti kita sering orang itu salah kaprah. Yang harusnya ya istilahnya beginilah. Yang harusnya diselesaikan di rapat RT ini malah ngebahas misalnya di kelurahan. Itu yang sering kita tahu. Nabil, maaf Nabil suaranya, speakernya di mute. Kita lanjutkan. Apa peraturan perundang-undangan itu? Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum. Jadi kalau perundang-undangan, nah ini kalian harus bisa membedakan, nanti akan dijelaskan. Ada undang-undang, ada perundang-undangan. Perundang-undangan itu apa? Nah, perundang-undangan itu adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat. Mengikat itu begini. Pokoknya semua orang Indonesia terkena. Semua penduduk terkena. Semua orang yang melewati lampu merah, kalau lampunya misalnya sedang merah, maka mau anak kecil naik sepeda, mau anak gede naik motor, mau nini, mau aki-aki, semuanya kena. Mengikat. Secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara. Nah, nanti kita akan bicara tentang lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Nah, siapa nanti yang disebut dengan pejabat yang berwenang? Melalui prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam peraturan perundang-undangannya. Nah, sekarang undang-undang itu ini kalau pengertiannya. Undang-undang bisa juga disebut legislasi. Ya, undang-undang itu bisa juga disebut legislasi. Kalau bahasa
kerennya itu kalau di Amerika disebutnya Pak Regi, coba yang lain di ini ya, Bapak minta di ya. Kalau di Amerika bukan legislasi ya, tapi disebutnya bill, B-I-L-L, undang-undang itu. Jadi apa itu? Undang-undang adalah hukum yang telah disahkan oleh legislatif. Nah, orang yang mengesahkannya anggota DPR, makanya disebutnya legislator. Ya, disebutnya legislator, orang yang membuat undang-undang. Sebelum disahkan, undang-undang tersebut disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-undang itu apa fungsinya? Digunakan sebagai otoritas untuk mengatur. Jadi undang-undang itu untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan dana untuk menghukum. Misalnya, barang siapa yang menebang pohon sembarangan akan dihukum. Untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, ya, untuk membatasi sesuatu. Misalnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti membatasi sesuatu. Padahal kamu sudah jajan di Biirah, dan ingin buang sampah sembarangan, tapi dibatasi oleh peraturan. Ini contohnya. Jadi undang-undang itu ya, satu untuk mengatur. Kamu harus begini, kamu datang jam 6 pagi. Kalau waktunya Zoom harus datang, pakaiannya seragam, bawa catatan. Nah, itu disebut mengatur. Menganjurkan, ayo dong, kalian ini yang punya handphone sudah diberikan kuota oleh pemerintah. Menyediakan, termasuk memberikan kuota oleh pemerintah. Nah, itu ada peraturannya. Untuk menghukum. Yang tidak mau mengerjakan tugas nggak naik kelas, ya. Memberikan hadiah, mendeklarasikan. Sekarang ada Merdeka Belajar dan membatasi sesuatu. Kita lanjut. Nah, urutannya di kita ada beberapa urutan. Ya, ada beberapa urutan. Yang pertama, Undang-Undang Dasar. Apa Undang-Undang Dasar itu? Undang-Undang Dasar itu adalah hukum dasar tertulis yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi. Hukum dasar adalah norma dasar atau aturan dasar yang menjadi sumber hukum, peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan hukum dasar? Jadi semua undang-undang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Pak, kalau tidak salah di Undang-Undang Dasar 45 tidak diatur tentang Undang-Undang Lalu Lintas. Udah. Misalnya ya. Nah, kenapa ada Undang-Undang Lalu Lintas? Nanti. Ya, misalnya. Fauzi, tolong di ini. Nabil, Nazia. Maaf ya. Di mute. Maaf, di mute. Kameranya. Sip. Nabil. Kamera itunya di mute, mic-nya di mute.
Oke. Jadi semuanya tidak boleh bertentangan. Jadi ini yang paling tinggi untuk peraturan itu. Ya. Jadi itu fungsinya Undang-Undang Dasar. Yang berikutnya apa? Ada TAP MPR. Ya. Jadi setelah paling tinggi itu Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perundang-undangan, urutan tata perundang-undangan, yang kedua adalah TAP MPR. Apa TAP MPR? Adalah bentuk keputusan yang dikeluarkan MPR yang memiliki kekuatan hukum serta mengikat keluar dan ke dalam MPR. Keluar MPR itu siapa? Presiden, DPR, rakyat, semuanya mengikat. Kok Pak, apa maksudnya TAP? TAP itu singkatan dari ketetapan. TAP MPR. Ya. Ketetapan MPR. Kapan Pak MPR bikin ketetapan? MPR bersidangnya MPR itu 1 kali minimal dalam 1 tahun, ya, 1 kali dalam 1 tahun. Sidangnya yang paling kamu sering ketahui, yang sering terlihat oleh kita pada sidang MPR adalah pada tanggal 16 Agustus. Jadi setiap tanggal 16 Agustus itu selalu ada sidang MPR. Di mana presiden akan berpidato menyampaikan capaian-capaian pemerintah selama 1 tahun dan program yang akan datang. Itu tanggal 16 Agustus. Ada nggak di aturannya? Tidak ada. Maka tanggal 16 Agustus, sidang MPR tanggal 16 Agustus itu disebutnya konvensi. Ya, harus ingat nih, konvensi. Apa itu konvensi? Kebiasaan ketatanegaraan yang tidak diatur oleh undang-undang. 17 Agustus diatur nggak? Diatur. Ada. Sedangkan tanggal 16 Agustus itu tidak ada. Sorry. Kemudian apalagi? Perpu. Undang-undang atau garis miring perpu. Nah, undang-undang garis miring perpu ini adalah sederajat. Jadi undang-undang atau perpu itu sederajat. Cuman beda fungsi. Kita lihat definisinya. Apa undang-undang? Nah, undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh DPR tadi ya, udah. Dengan persetujuan presiden. Contoh, undang-undang lalu lintas, Omnibus Law yang kemarin rame, pedemo, segala macam. Siti Fauzia di mute speakernya. Ya, jadi undang-undang itu yang membuatnya DPR. Dan disetujui oleh presiden. Tapi kalau ditetapkan sudah oleh DPR, tok 30 hari ya, sama presiden nggak mau, saya nggak mau nanda tangan. Berlaku nggak undang-undang? Berlaku. Setelah 30 hari ditetapkan oleh DPR, presiden menandatangani, undang-undang itu otomatis berlaku. Tapi misalnya Pak Sofyan jadi presiden atau Pak Jokowi, nggak setuju saya dengan undang-undang itu. Saya nggak mau tanda tangani. Kalau nggak mau tanda tangani, undang-undang itu tetap berlaku. Nah, supaya tidak berlaku apa? Dibuatlah perpu. Saya nggak mau. Saya mau buat aturan sendiri. Itu jelek, masyarakat dirugikan. Saya mau yang lebih bagus. Ini caranya. Nah, perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh presiden karena keadaan genting dan memaksa. Ya. Nah, ini termasuk kasus COVID-19 itu juga genting dan memaksa.
tapi presiden tidak mengeluarkan perpu. Jadi perpu itu dikeluarkannya oleh presiden. Presiden yang bikin, bukan presiden yang ngetik, Pak Jokowi ngetik, enggak. Kan dia punya staf kementerian, apa segala macam, staf presiden yang ngetik dan sebagainya, yang nyusun, ya, lalu dibuat. Karena apa? Karena keadaannya genting dan memaksa. Waduh, bahaya ini kalau misalnya ini sidang di DPR lama lagi. Udahlah yang cepat. Contohnya Undang-Undang Perlindungan Anak dulu. Atau tentang HAM. Nah, kemudian setelah Perpu dibuat, nanti DPR berkewajiban membahas. Jadi setelah Perpu dibuat oleh Pak Jokowi misalnya dibuat, lalu DPR harus membahas. Setelah dibahas, maka DPR harus menyetujui. Emang ada Pak Perpu? Ada nih di sini nih. Dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 pasal 22 ayat 1, 2 dan 3. Oke, kita lanjutkan. Setelah Perpu ada peraturan pemerintah. Apa peraturan pemerintah? Peraturan pemerintah adalah pelaksanaan dari suatu undang-undang dalam pasal 5 ayat 2. Peraturan pemerintah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang. Jadi setelah undang-undangnya ada, setelah perpunya ada, itu kan harus dilaksanakan oleh presiden, diawasi oleh DPR. Ya. Aduh, Pak, undang-undang mah lieur, ribet gitu urusannya. Bacanya juga susah. Gimana menjalankannya? Nah, untuk menjalankannya dibuatlah seolah kayak terjemahan. Oh, ini tuh dilaksanakannya begini, ini tuh begini. Misalnya, bagaimana misalnya di setiap perempatan masyarakat harus misalnya berhenti ketika di perempatan menunggu lampu lalu lintas berwarna hijau. Lah, kan belum ada lampu lalu lintasnya. Lalu dibuatlah peraturan pemerintah, misalnya pemerintah harus membuat lampu lalu lintas. Contoh ya. Jadi untuk melaksanakan, menurunkan perintah-perintah yang ada di undang-undang. Apalagi setelah peraturan pemerintah ada Perpres yang kelima. Peraturan Presiden. Nah, ininya di-ignore dulu ya. Nah, ini karena tadi Bapak copy slide lupa nih, kelewat. Biasa. Lalu peraturan presiden apa? Peraturan presiden itu perintah eksekutif. Jadi peraturan presiden untuk siapa? Untuk para menteri dan sebagainya. Untuk apa? Untuk menjalankan undang-undang. Ya, sama. Kalau tadi peraturannya itu tentang peraturannya langsung, penterjemahannya ini pelaksanaannya. Kemudian apa? Ada perda provinsi. Bapak nulisnya perda prop. Nah, apa perda? Perda peraturan daerah ya. Apa itu perda? Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Emang ada Pak DPRD provinsi? Ada. Kan pemilu itu memilih anggota DPRD dari kota, dari tingkat kota atau kabupaten, kemudian provinsi dan DPR RI. Ya. Ada lagi DPD, ada lagi MPR. Oke, kita lanjutkan. Perda provinsi ya. Jadi yang buatnya siapa? Partai-partai yang mewakili anggota DPRD dari partai apa saja. Dan harus disetujui oleh gubernur. Contoh. Pak Anies Baswedan
minggu-minggu terakhir ini membuat peraturan daerah tentang COVID. Di antaranya adalah sanksi bagi yang menolak di swab, tes swab. Jadi dia membuat peraturan bersama DPRD, barang siapa yang menolak swab maka akan didenda 5 juta. Muhammad, ya, akan didenda 5 juta. Itu bersama DPR. Mungkin Pak Ridwan Kamil misalnya menetapkan peraturan daerah untuk masalah COVID. Barang siapa yang nggak pakai masker di jalanan didenda 250.000. Ih Pak, sadis amat Pak. Lebih mahal, murah 250.000 mah. Kalau kena hampir 500 juta katanya untuk satu pasien untuk pengobatan COVID itu. Negara mengeluarkan duit. Jadi hari ini negara duitnya banyak habis. Bayangin satu pasien itu hampir 400 juta sekian, hampir 500 juta. Kalau misalnya sekarang sudah ada hampir 500.000 orang, Indonesia 5 kali 5 udah berapa triliun. Habis uang yang karena apa? Karena masyarakat selalu lalai dan menganggap remeh. Ini ya, kenapa kita harus jaga. Oke, selanjutnya ada peraturan daerah, kota atau kabupaten. Sama peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota atas persetujuan dengan persetujuan bersama bupati. Kalau misalnya di Kabupaten Bogor, kalau di Kota Bogor dengan wali kota. Ya, dengan wali kota. Lalu harus gimana? Jadi tidak bisa DPRD juga bekerja sendiri, wali kota juga bekerja sendiri. Semuanya harus bersama-sama. Nah, jadi ya urutan perundang-undangan itu ya, ini yang pertama ada Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP MPR, yang ketiga undang-undang atau perpu, yang berikutnya ada peraturan pemerintah, yang berikutnya ada perpres, yang berikutnya ada perda, dan yang berikut provinsi, yang berikutnya ada perda kota kabupaten. Ini urutannya ya, urutan dari tahun 2011 sampai sekarang. Nanti kalau ada undang-undang lagi dibuat, kayaknya nggak cocok deh. Harusnya ini bukan ini saja. Ya udah, ganti lagi. Ini contohnya. Dibuat lagi undang-undang baru. Urutannya ya terserah nanti DPR maunya seperti apa. Sebelum direvisi, sebelum undang-undang terbaru urutan ini kan sudah diurutkan. Ini yang ngurutin ini undang-undang. Sebelumnya TAP MPR itu nggak ada, hilang. Dulu ada, kemudian hilang. Nah di TAP MPR, di undang-undang yang baru urutan ini TAP MPR-nya dimunculkan. Jadi bayangkan ngurusin masukin TAP MPR aja bisa sidang lagi. Berapa ratus juta itu mengeluarkan. Ya. Kemudian penugasan akan nanti dikirim linknya di WA Group ya, supaya kalian bisa mengetahui apa saja yang harus kalian lakukan ya, apa saja yang harus kalian untuk refleksi materi ini ya, karena minggu depan hari Selasa kalau tidak salah PPKN itu bagian hari Selasa kalian sudah bisa mengerjakannya dengan baik. Oke, nah Bapak stop share screen-nya. Nah, coba kameranya di-on-kan, Bapak mau ngambil gambar dulu. Sekali lagi buat siapa? Syakila. Tadi siapa? Cika, sama siapa lagi tadi?
Ya, yang ini silakan dibuka dulu kameranya. Bapak mau ngambil foto. Oke, hari ini kita ada 56 orang. Ya. Teret untuk baris pertama. Kasih nama dulu. 8D sampai F. Ini zoomnya udah cerewet ini. Kemudian ntar baru ini, tolong kalian tolong smile-nya sorry. Gagal maning. Dua 8D sampai F. Smile, masih tetap smile. Sekali lagi. Pik 3, 8. Oke. Ya, nanti yang tadi Bapak sudah tugaskan untuk mencatat siapa saja yang datang, kita ini kan ya, Bapak minta laporannya. Sekali lagi, selamat hari Rabu, hari terakhir semester ini. Mudah-mudahan kalian minggu depan, semester yang akan datang, kan sudah ramai itu ya, Januari sudah bisa masuk, tapi kita lihat saja, mudah-mudahan ya semuanya negara ini jadi lebih baik, tapi harus ingat pesan Ibu, pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tolong itu, jangan sampai hal-hal yang sepele, yang remeh-temeh, Pak sedip sebentar Pak, mau ke warung doang, pakai masker. Pak saya mau ke musola, mau ke masjid, pakai masker. Cuci tangan, jaga jarak. Justru yang sekarang paling ditakutkan adalah ketika kalian ke sekolah itu sebetulnya anak-anak itu tidak bisa jaga jarak dan nggak mau pakai masker. Itu yang paling ditakutkan oleh pemerintah. Termasuk Bapak juga takut gitu. Ya, jadi untuk maskermu untuk kesehatanku, maskerku untuk kesehatanmu. Oke ya, sampai ketemu minggu depan. Salam hangat buat orang tua kalian. Terima kasih ya, belajar yang serius. Buat yang belum masih ada tunggakan-tunggakan, tolong dikerjakan pelajaran apapun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.